Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Yesus mati dalam peristiwa Golgota, dan jenazahnya tidak sempat dirawat seperti pada umumnya orang yang mau menguburkan orang mati. Itu terjadi karena kematian Tuhan Yesus menjelang hari raya Paskah. Maka Yesus dimakamkan secara tergesa-gesa dengan cepat-cepat. Maka untuk itulah para wanita ini pagi-pagi benar datang ke makam Yesus, ingin melakukan penghormatan kepada jenazah Yesus yang tidak sempat mereka rawat sebelum Yesus dimakamkan. Tetapi pengalaman itu sungguh mengejutkan bagi mereka. Bagaimana di tengah kekhawatiran mereka, siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu? Ternyata ketika mereka sampai di tempat itu, batu yang menutup pintu makam sudah terbuka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka tidak menemukan jenazah Yesus. Makam telah kosong, jenazah Yesus tidak ada. Tentu pengalaman ini semakin membuat mereka terpukul, membuat mereka semakin mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Sebelumnya mereka terpukul dan sedih karena ditinggalkan oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib. Dan sekarang mereka tidak menjumpai lagi jenazah itu di dalam makam. Betapa kesedihan itu semakin bertumpuk di dalam diri mereka. Yesus mati dan kini jenazahnya hilang. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pengalaman para murid ini pun juga terjadi dalam diri pengalaman para wanita ini pun juga terjadi di dalam diri para murid, yakni pengalaman ditinggalkan oleh sang guru menjadi sebuah pukulan yang begitu hebat atas hidup mereka. Mereka kehilangan satu-satunya harapan yang bisa membuat mereka hidup menjadi baik, menjadi berharga, menjadi bermakna. Satu-satunya orang yang mengangkat mereka kini telah mati. Kematian sang guru membuat mereka mengalami keterpurukan dan bahkan kehilangan harapan. Yang ada hanya kesedihan dan mereka diam, mengurung diri dan tidak berbuat apa-apa. Rupanya mereka tidak mengerti
Meskipun mereka setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus dan berulang kali Tuhan Yesus menyatakan bagaimana dia akan mengalami semuanya itu, bahwa dia akan diserahkan, akan menderita sengsara, dan akan bangkit. Ternyata tidak mereka tangkap. Mereka tidak mengenali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Rupanya mereka hanya mengenali Yesus hanya menurut gambaran dan keyakinan mereka sendiri, bahwa dia ini yang telah mengangkat hidup kami. Selesai. Bahwa mereka menaruh harapan kepada Yesus. Selesai. Tidak pernah mendengarkan dengan sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka sungguh tidak pernah mengenali Yesus menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sendiri. Maka peristiwa Golgota semakin membuat mereka terkurung dalam makam pikiran mereka sendiri. Yang mereka tahu hanyalah sekarang Yesus mati. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus adalah cakrawala harapan baru, membuka masa depan dan dunia yang baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus adalah ungkapan kasih Allah kepada manusia melalui ketaatan dan dalam penyerahan diri Tuhan Yesus yang total kepada Bapa dalam peristiwa Golgota. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pokok dan sumber penyelamatan dunia. Sebab kini telah terjadi kepastian bagi manusia dan dunia. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus berarti manusia dan dunia memiliki harapan baru. Dunia beroleh jalan masuk kepada Allah Bapa melalui diri Yesus. Dan berkat Roh Kudus yang dikaruniakan Allah ke dalam diri kita. Maka ini sungguh harapan baru bagi kita. Roh Kudus inilah yang menjadikan kita memiliki jaminan akan keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sebab itu berkat Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan sungguh menjadikan kita anak-anak Allah. Sungguh membuat kita memiliki jaminan akan janji keselamatan yang dari Allah itu sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita yang telah menerima rahmat baptisan jangan pernah menyia-nyiakan rahmat baptisan ini, rahmat baptisan yang kita terima. Maka sekali dibaptis dalam gereja Kristus sampai mati, kita harus tetap menjadi anggota gereja Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jangan pernah menyia-nyiakan rahmat baptisan kita. Terkhusus teman-teman, para saudara yang hari ini akan menerima rahmat baptisan. Ini sungguh rahmat yang luar biasa bagi kita sekalian. Maka kita diajak untuk terus menjaga nyala api atau terang yang kita terima dalam cahaya lilin Paskah, yang adalah Kristus sendiri, sang terang cahaya dunia yang menghalau kegelapan dosa. Kita tidak pernah diperbolehkan membiarkan cahaya kebenaran ini yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kita ini padam. Tugas dan perutusan kita adalah menjaga nyala api Paskah Kristus ini tetap menyala di dalam diri kita. Kita harus melindunginya dari semua kekuatan yang berusaha untuk memadamkannya, sehingga melemparkan kita kembali ke dalam kegelapan dosa itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disangkal,
Kegelapan kadang memang membuat kita merasa nyaman dan menyenangkan. Karena di dalam kegelapan itulah kita bisa bersembunyi. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah diketahui orang. Namun perlu kita ingat, Bapak, Ibu, dan para saudara kita dipanggil bukan untuk kegelapan, tetapi untuk terang. Kita dipanggil bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk bersaksi. Maka ketika kita menyia-nyiakan rahmat baptisan, berarti kita melepaskan diri sebagai anak-anak Allah, sekaligus melepaskan diri sebagai ahli waris janji keselamatan Allah itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus yang orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita seringkali juga mengalami seperti yang dialami oleh para wanita dan para murid. Ketika kita larut dalam kesedihan, maka saat itu pula seakan-akan semuanya harapan hilang lenyap. Para wanita dan para murid begitu nyaman hidup bersama Yesus, maka kematian Yesus membuat mereka kehilangan segala-galanya. Kita juga sering terlena oleh rasa nyaman yang kita miliki. Mungkin kehormatan, kedudukan, harta benda, dan apapun segala sesuatu yang membuat kita merasa nyaman. Ketika semuanya itu diambil, kita merasa bahwa hidup sudah berakhir. Tidak ada lagi harapan. Kita lupa bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus bangkit. Bangkit berarti berani mengarahkan pandangan kita ke masa depan dengan berani menerima kenyataan hidup. Bangkit berarti berani meninggalkan masa lalu dan memulai kehidupan yang baru. Bukan terus-menerus larut dalam kesedihan, dalam keterpurukan, dalam keputusasaan. Jangan sampai kita terlena oleh segala kemapanan dan kenyamanan yang kita miliki, sehingga kita ketika itu semua hilang, membuat kita tidak mampu bangkit, membuat kita tidak mampu mengarahkan ke masa depan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita tidak dapat menemukan kehidupan dengan tetap terus dalam kesedihan, dalam keputusasaan. Kita tidak dapat menemukan kehidupan selama kita tetap berada dalam makam diri kita sendiri. Kita harus berani membuka makam kita yang tertutup, sehingga Tuhan Yesus dapat masuk dan memberikan kehidupan kepada kita. Dia ingin masuk ke dalam kubur kita dan membawa kita keluar dari makam kesedihan dan keputusasaan kita. Dia ingin masuk kubur kita untuk menghancurkan batu-batu besar yang menghimpit dan menutupi hidup kita, yakni batu balas dendam, kemarahan, kebencian, kesombongan, sakit hati, bahkan mungkin juga keterpurukan dalam hidup kita. Dan batu pertama yang harus kita gulingkan malam ini dalam hidup kita adalah menggulingkan batu hilangnya harapan yang membungkus diri kita. Ini adalah perangkap yang mengerikan karena bisa menjadikan orang jatuh dalam keputusasaan, hidup seolah-olah Tuhan mati dan tidak bangkit. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, harapan adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita jika kita berani keluar dari makam diri kita sendiri dan membuka diri kepada Allah itu. Hari ini adalah hari raya harapan kita, perayaan kepastian, yakni tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kepastian untuk selalu dicintai dan diampuni oleh Kristus. Cintanya sungguh mengatasi dosa kita, menaklukkan maut, menaklukkan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita,
bahkan menaklukkan kematian itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan itu hidup, dan Ia ingin dicari di antara orang yang hidup. Dan setelah bertemu dengannya, maka masing-masing dari kita diutus olehnya untuk membawa warta Paskah, seperti para wanita yang diutus untuk membawa warta Paskah kepada para murid. Warta kebangkitan, warta kehidupan baru, warta kebangkitan untuk membawa orang mengalami kebangkitan pula. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami beban hidup yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan harapan, supaya mereka kembali menemukan cahaya kehidupan itu. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita dipanggil bukan untuk tinggal dalam kegelapan makam diri kita, tetapi kita dipanggil untuk tinggal di dalam terang. Kita dipanggil bukan untuk bersembunyi, tetapi dipanggil untuk bersaksi. Para saudara yang terkasih, jangan takut. Dia sudah bangkit.